Ya, selamat malam semuanya. Dan malam ini kami tiga kelompok akan menghadirkan eh, presentasi mengenai project eh, Building Machine Learning Product dalam tahap final project dengan judulnya E-commerce Product Experience Enhancement dengan developer pool e-commerce beli ini itu. Baik, selanjutnya next. Oke, course ini bagian dari building machine learning product mengenai keputusan ya dalam mengambil solusi di suatu bisnis masalahnya dengan apa namanya mengambil experience di sebuah company atau perusahaan. Baik, next. Ya, di sini kami ada tiga orang dari batch 9 ya, Pacman AI. Saat ini kami akan mengerjakan project mengenai e-commerce customer experience enhancement. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ya, agenda project ini akan terdiri dari background of the problem, business process, stakeholder, hingga pricing. Baiklah, yang pertama mengenai background problem. Ya, di sini ada beberapa referensi kami ambil bahwa situs web yang ramai itu dapat menghilangkan ribuan dan bahkan jutaan ya pelanggan potensial. Sehingga kita perlu meningkatkan pengalaman berbelanja secara keseluruhan. Dan em, kita juga perlu alat ya yang sedang bantu untuk aplikasi e-commerce yang secara efektif dapat melibatkan pelanggan dan memberikan pengalaman ya dalam menyenangkan dan efisien sehingga secara bertahap menjadi sumber utama kompetitif di retail yang berkelanjutan melalui diferensiasi. Ada studi beberapa dari Holman, kemudian Caria, kemudian Xiao dan kawan-kawan, Otto, Soderlund hingga Levy dan Ghibli, mereka menyatakan bahwa analisis teoritis tentang kerangka kerja itu pengalaman pelanggan online dan manajemen pengalaman dalam customer di era big data ini diyakini adalah sebuah konteks yang dapat membantu retail memenangkan kepuasan pelanggan ya melalui strategi diferensiasi dan berdasarkan teori nilai yang diberikan pelanggan bahwa kepuasan pelanggan itu dipengaruhi oleh 6 faktor seperti nilai layanan, nilai personil, em, hingga biaya non mata uang ya. Dan juga ada juga dampak jika konsumen sendiri apa namanya dikaitkan dengan konteks experience kepuasan ya. Nah, dari perspektif e-commerce, em, Levy berpendapat bahwa layanan dan produk itu memiliki pengaruh yang nyata terhadap kepuasan pelanggan, sehingga sementara pengumpulan informasi dan keamanan hampir tidak dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan e-commerce. Baik, next. Ya, di sini em, eh, problems yang kami angkat mengenai fakta sebuah perusahaan e-commerce ya namanya Blini itu dan mengenai aplikasi e-commerce-nya sendiri Blini itu. Nah, kita perlu meningkatkan customer experience ya melalui kemudahan mencari kebutuhan pada aplikasi Blin itu. Sehingga kita butuh tools needed ya, software, hardware, kemudian pengguna, kemudian efektivitasnya, aplikasi informasi dan kualitas aplikasi. Tentu upaya pelanggan lebih memilih platform yang memberikan pelanggan yang mulus dan ramah pengguna sehingga aplikasi Blini itu di perusahaan e-commerce Blini itu em, ingin bertujuan ya menarik dan mempertahankan lebih banyak pelanggan setia. Nah, di sini para pendiri pendiri Blini itu menyadari bahwa perlu keterlibatan tinggi seperti pentingnya pengalaman pelanggan yang kuat, kemudian keterlibatan fokus pada layanan pelanggan dan tim terlatih yang berdedikasi memberikan bantuan yang cepat. Baik, next. Nah, problems yang em, eh,
yang terjadi pada perusahaan e-commerce Beli ini itu adalah platform e-commerce Indonesia semakin populer dan lebih banyak pelanggan setia jika menghasilkan lebih banyak pendapatan ya. Nah, kemudahan pengguna itu sangat penting untuk perilaku pelanggan sehingga mereka lebih menyukai pengalaman yang mulus ya. Nah, faktor seperti navigasi intuisi, waktu pembacaan cepat dan proses checkout yang lancar ini memberikan kontribusi penggunaan dalam kemudahan ya di aplikasi e-commerce sendiri. Dan plus em, pendiri e-commerce juga meyakini bahwa mereka ingin menarik dan mempertahankan pelanggan setia dengan meningkatkan keuntungan aplikasi dan pengalaman pengguna si customer ya. Nah, mereka berencana ini menawarkan diskon 25% untuk barang-barang yang dipikir selama peluncuran aplikasi. Maka diberikanlah customer acquisition cost itu selama 3 bulan pertama. Nah, pendiri juga ini mereka memprioritaskan pengalaman pelanggan yang kuat ya untuk mendorong penjualan dan menciptakan ya pesan pertama yang positif tentunya. Sehingga hasilnya akan merujuk ke di sini yang perusahaan e-commerce mereka ingin memprioritaskan layanan pelanggan dengan tim terlatih, meningkatkan pengalaman pelanggan juga tentu, dan meningkatkan pendapatan dan daya saing pasar ya dalam industri e-commerce yang kompetitif. Nah, PR-nya adalah perusahaan e-commerce sendiri itu menghadapi komentar negatif di Play Store atau App Store. Nah, di bulan kedua promosi, menyoroti masalah seperti kesulitan menemukan produk, proses pengiriman yang tidak efisien ataupun berat aplikasi ya. Jadi umpan balik itu sangat penting bagi perusahaan ini dalam mengidentifikasi area untuk perbaikan, sehingga masalahnya sendiri bisa diatasi di penggunaan aplikasi hingga proses pengiriman maupun sumber daya juga dapat ditingkatkan ya, demi untuk kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, dari problems dua ini yang kita kategorikan, maka perusahaan perlu jeli ya, lihat prioritas umpan balik ya pelanggan dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi masalah tersebut ya. Jadi dengan terus meningkatkan aplikasi tentu juga meningkatkan fungsi pencarian ya dan navigasi platform e-commerce aplikasi ini sendiri ya, dan mempertahankan juga dan bisa menarik juga dalam experience si customer ya dalam berbelanja yang nyaman dan efisien. Tentu goalnya sendiri ini adalah perusahaan ini meningkatkan user interface di algoritma pencarian dan kategori produk untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, retensi dan daya saing pasar. Sehingga finishnya adalah e-commerce company ini ingin meningkatkan fungsi pencarian dan navigasi platform untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, mempertahankannya hingga menarik pengalaman yang baru ya si customer dalam berbelanja yang efisien ataupun nyaman juga. Baik, next. Baik, kita masuk ke bisnis proses selanjutnya. Ya, ini adalah proses yang kami gunakan menggunakan demo BPN IO. Nah, ini adalah proses kami gambar dengan kebutuhan barang ya hingga masuk ke keranjang belanja ya. Nah, ada 2 outcome. Nah, penjelasan sendiri akan dibantu oleh Mas Yudi. Baik, Mas Yudi, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Zulkarnain. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses dari perusahaan Beli ini itu dari pertama customer memiliki kebutuhan hingga berakhir ke customer memasukkan barangnya ke keranjang. Itulah hal yang kami inginkan dengan meningkatkan customer experience, dan kita ingin mengevaluasi berapa banyak barang yang masuk ke keranjang. Atau di sini juga ada sesuatu yang tidak kita inginkan, yaitu pada state akhir di mana customer keluar aplikasi. Jadi ketika customer sudah membuka aplikasi Beli ini itu, kemudian dia kesulitan menemukan apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, pada akhirnya dia keluar, bukannya malah menginputkan barangnya ke dalam keranjang. Di sini langkah pertama adalah customer membuka aplikasi e-commerce Beli ini itu, kemudian mereka akan sampai di state di
customer sampai di homepage apps-nya Beli Ini Itu. Nanti dari situ customer memiliki dua pilihan, apakah dia sudah login ke akun yang terregistrasi di aplikasi Beli Ini Itu, atau dia belum punya akun. Nah, di sini aplikasi Beli Ini Itu sudah membuat kemudahan ya, di mana customer yang tidak memiliki akun pun bisa melakukan pencarian sebelum ya bisa melakukan pencarian intinya. Nah, ketika mereka melakukan pencarian, mereka akan memasukkan keyword pencariannya itu ke search bar yang ada di homepage ya, karena posisinya customer ini masih berada di homepage. Sama juga ketika dia belum login pun, dia akan memasukkan keyword pencarian ke search bar. Nah, kemudian ketika customer sudah menginputkan keywordnya di search bar, dia akan didirect ke halaman katalog page, di mana di katalog page ini akan ditampilkan hasil dari pencarian si aplikasi. Nah, yang mana katalog page ini adalah objek yang akan kita optimalisasikan menggunakan solusi machine learning atau non-machine learning nantinya. Nah, ketika customer sudah sampai di katalog page, akan ada pilihan di mana mereka bisa menemukan barangnya atau tidak menemukan barangnya. Nah, hal yang berbeda akan muncul apabila mereka akan mencari kembali barang yang lain. Mereka akan didirect lagi ke katalog page dengan memasukkan keyword pencarian ke search bar kembali. Atau kalau mereka istilahnya sulit untuk mencari barang, mereka akan log out, langsung log out. Jadi intinya proses ini adalah proses yang tidak kita inginkan sebagai pengembang aplikasi Beli Ini Itu untuk customer. Nah, kasus yang lain adalah apabila barangnya ditemukan, maka si customer akan mengklik barang tersebut dari katalog page dan akan kita direct ke item page. Item page itu di mana terdapat info-info yang lebih detail tentang barangnya. Nah, ketika customer sudah sampai di item page, mereka akan punya pilihan kembali. Apakah item itu sesuai dengan keinginan mereka setelah mereka melihat informasi-informasi di dalamnya, atau tidak. Kalau misalnya tidak sesuai, mereka akan didirect masuk lagi untuk menginputkan keyword ke pencarian search bar dan masuk lagi ke katalog page untuk melakukan pencarian kembali. Atau kalau barang itu sudah sesuai, maka customer akan mengklik barang tersebut dari item page masuk ke keranjang. Nah, hal yang berbeda adalah ketika customer itu belum login, maka sebelum dia bisa memasukkan barang ke keranjang, dia akan didirect dulu ke login page. Ketika dia sudah mengklik item masuk ke keranjang. Setelah tombol keranjang diklik, dia didirect ke login page, dia harus melakukan login terlebih dahulu sebelum bisa melanjutkan memasukkan item ke dalam keranjang. Nah, posisinya pada kasus kita ini adalah sebagian besar dari customer setelah 2 bulan pertama diberi promo ya, itu banyak yang mengarah ke keluar aplikasi karena seperti yang Mas Zulkarnain sebutkan tadi, sentimen-sentimen negatif dari beratnya aplikasi atau kesulitan mencari aplikasi dan sebagainya. Seperti itu Mas Zulkarnain. Baik, kita lanjutkan mengenai stakeholder ya. Di sini stakeholdernya sendiri adalah boleh dilanjutkan ya. Stakeholder di sini yang relevan dalam topik project kami di e-commerce company ini adalah ada customer, seller, kemudian tim data, kemudian tim IT sendiri, dari back end, front end, maupun DevOps dan lainnya, termasuk product manager. Nah, di sini perannya mereka sendiri, stakeholder berbeda-beda ya, tentu. Di customer sendiri, perannya adalah sebagai user dalam aplikasi Beli Ini Itu, hingga si customer ini pada akhirnya itu menjadi validator ya, apakah solusi yang diterapkan oleh aplikasi di perusahaan e-commerce ini itu bermasalah atau mengalami kesulitan ya dalam pencarian produk yang di platform Beli Ini itu, dan tentu ya akan memberikan hasil yang signifikan ya terhadap experience-nya mereka dalam
penggunaan aplikasi ini. Nah, yang kedua adalah seller. Nah, di sini seller sendiri adalah penyedia ya, penyedia produk di dalam aplikasi ini yang akan dipilih oleh si customer sendiri. Nah, data produk sendiri akan dimasukkan ke dalam database yang tentu ditawarkan oleh customer ya, dan peran seller ini tentu penerapannya adalah apa namanya produknya sendiri. Nah, kemudian bisa meminta data produk tersebut dilengkapi dengan oleh si seller sebelum ditawarkan oleh customer. Nah, masuk ke ketiga, tim data. Tim data ini berperan penyedia model ya dalam pencarian kebutuhan customer. Tim data tentu dapat memberikan ya opsi solusi ya, input data dari customer yang tentu diolah sehingga customer bisa mendapatkan ya apa yang mereka cari dan apa yang mereka inginkan ya. Nah, opsinya sendiri tentu bermacam-macam ya, mulai dari algoritma searching ataupun model machine learning. Nah, untuk ke selanjutnya kita masuk ke stakeholder yang tim IT, dari mulai front end, back end maupun DevOps dan lain sebagainya, segala macamnya. Nah, mereka ini menawarkan sebuah data query ya atau model machine learning. Nah, kemungkinan solusi yang dibutuhkan adalah infrastruktur sendiri ya, yang tentu akan digunakan oleh si customer. Dan terakhir adalah product manager. Ini perannya adalah sebagai pengembangan ya dari solusi yang ingin diterapkan. Nah, product manager sendiri berkaitannya dengan desain user ya, interface-nya dan user experience di aplikasi yang akan dihandle oleh si product manager. Seperti apa namanya, ukuran, warna, ataupun fitur dan segala macam. Baik itu yang dari stakeholders. Selanjutnya akan dilanjutkan ke project objektif. Baik, silakan dengan Mas Stefanus atau Mas Axel. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan proyek yang akan kita jalankan berdasarkan rancangan. Nah, seperti sudah disebutkan oleh Mas Zulkarnain, tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan customer experience dari pengguna, terkhususnya pengguna aplikasi Blini itu. Kemudian bagaimana cara kami menawarkan solusi untuk meningkatkan customer experience ini? Nah, kami menawarkan solusi untuk mempermudah pencarian produk, yang mana dari penjelasan sebelumnya, pencarian produk ini menjadi hal yang penting ya, yang mampu membuat sentimen-sentimen negatif untuk aplikasi Beli ini itu. Jadi apabila kita mempermudah pencarian produk untuk customer-customer aplikasi, maka kita bisa mengurangi sentimen-sentimen negatif dari customer. Nah, kemudian bagaimana cara kami akan mempermudah pencarian produk? Kami akan membuat fitur-fitur baru di aplikasi Beli ini itu yang terdiri dari fitur machine learning dan fitur non-machine learning. Kemudian fitur machine learning yang akan dibuat itu diantaranya ada generative text recommendation dan product recommender system. Kemudian ada juga solusi non-machine learning yang diharapkan bisa juga digunakan untuk meningkatkan customer experience. Di antaranya ada kategorisasi produk dan optimalisasi thumbnail. Kemudian fitur baru yang sudah diimplementasikan nantinya akan dievaluasi menggunakan click-through rate ini. Click-through rate seperti apa yang hendak dievaluasi? Dari penjelasan di BPMN sebelumnya kan tadi sudah dijelaskan kalau kita tidak ingin banyak customer yang keluar dari aplikasi ya. Nah, kita bisa mengukur click-through rate dari button keranjang yang bisa menjadi metrik bisnis untuk kita mengevaluasi solusi-solusi yang sudah kita terapkan, di mana apabila click-through rate-nya meningkat, maka berarti customer experience-nya juga meningkat. Oke, penjelasan selanjutnya mengenai needs and constraint akan dibawakan oleh Mas Axel atau Mas Zul, silahkan. Oke, terima kasih Mas Yudi dan Mas Zul atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait needs dan constraint dalam project ini. Next.
Oke, jadi untuk project ini kita membagi menjadi beberapa batasan lingkup ya. Jadi untuk batasan lingkup dan kebutuhan bisnis. Jadi untuk kebutuhan bisnis sendiri, secara umum kita bagi menjadi dua. Jadi yang pertama ada di bagian software dan hardware. Untuk yang software sendiri, untuk kebutuhan bisnis yang pertama ada database client. Ini kita bisa bagi menjadi beberapa detail. Ada Postgre, MySQL, client, dan dbeaver yang bisa kita gunakan. Lalu untuk software sendiri ada juga front-end software. Kita menggunakan Figma atau React.js. Lalu untuk Python Programming Language, kita bisa menggunakan Jupyter Notebook dan PyScript. Untuk machine learning library, kita menggunakan TensorFlow, PyTorch, dan sklearn. Selanjutnya untuk bahasa pemrograman, terkhusus untuk infrastrukturnya, kita menggunakan Java dan Golang. Untuk microservice sendiri, nanti menggunakan Docker dan Kubernetes. Lalu untuk cloud servernya, kita menggunakan GCP dan AWS. Untuk server database dan cache-nya, sebagian ada yang menggunakan on-premise karena untuk kebutuhan database private ya, atau menggunakan private subnet GCP atau AWS untuk database pelanggan yang bersifat private. Lalu untuk platform e-commerce perusahaannya, ada sendiri website www.beliinitu.com yang nantinya akan kita tweak seperti itu. Dan selanjutnya untuk bagian hardware-nya sendiri, ada PC atau laptop perusahaan. Ini ada spek khusus yang nanti digunakan untuk pemodelan machine learning-nya. Dan untuk selanjutnya ada jaringan internet perusahaan. Dalam kasus ini kita menggunakan IndiHome dan Biznet. Mungkin bisa next. Selanjutnya ada batasan lingkup untuk project ini. Jadi untuk lingkup bisnis yang dicakup dalam proses bisnis ini, kita hanya membatasinya sebatas add to chart button. Sehingga untuk pipeline lain yang berada di luar proses bisnis ini, kita tidak cakup seperti pembayaran atau checkout, itu tidak kita cakup. Selanjutnya untuk batasan datanya, untuk sumber data sendiri, terkhusus untuk model ML ini, kita menggunakan dari database produk dan juga interaksi user terhadap platform www.beliinitu.com tersebut. Dengan batasan jumlah data, yaitu menggunakan data historis dengan time frame 3-6 bulan. Selanjutnya untuk batasan inventaris, ini sudah saya jelaskan. Tadi ada server, lalu ada laptop, PC, ada WiFi jaringan. Ini berbasis VPN ya, untuk privatisasi jaringan. Dan juga platform website perusahaan. Untuk batasan SDM sendiri, kita ada tim anotator produk untuk pengkategorisasian produk tadi ya, untuk masing-masing SKU-nya. Lalu ada tim IT yang dibagi menjadi back-end, front-end, DevOps, dan UI UX designer. Lalu ada tim data yang kita bagi menjadi ada data analis, data scientist, data engineer, dan ML operation. Ini mungkin beberapa ada yang merangkap jabatan karena skala dari project-nya. Lalu ada juga project manager, product manager. Lalu untuk timeline atau batasan waktu pengerjaannya, kita memberikan time constraint untuk masing-masing project ini di 3 bulan. Jadi dengan asumsi masing-masing project ini berjalan 3 bulan, maka diharapkan proyek ini bisa selesai dalam 1 tahun. Jadi asumsi kita proyek ini dimulai dari kuartal 1 atau di Januari 2024 sampai dengan Desember 2024. Next. Oke, silakan Mas Yudi untuk output. Oke, terima kasih Mas Axel. Di sini saya akan menjelaskan output dari proyeknya ya, secara lebih mendalam. Nah, dari proyek yang akan kita inisiasi ini akan ada solusi pertama non-machine learning, yaitu kategorisasi produk dan optimalisasi thumbnail ya. Kemudian ada solusi machine learning dari generative text recommendation dan product recommendation system. Yang ini yang menggunakan model dan yang non-machine learning ini tidak menggunakan model. Nah, saya akan menjelaskan untuk product categorization ya.
contoh output dari solusi kategorisasi produk ini bisa dilihat pada bagian example fitur ini. Produk ini nantinya akan produk-produk yang sudah terregister ke dalam platform Bleni itu yang sebelumnya belum dikategorisasikan ya, akan dikategorisasikan oleh anotator. Ya, jadi keadaannya kenapa banyak sentimen-sentimen negatif itu karena salah satunya produknya ini belum dikategorisasikan di platform aplikasi. Nah, kemudian produk tersebut akan dianotasi oleh anotator. Jadi anotator akan memberikan anotasi produk ini masuk kategori mana, produk yang itu masuk kategori mana. Kemudian data-data produk tersebut akan disimpan ke dalam database produk. Nah, database produk ini nantinya akan dikombinasikan menggunakan database user interaction ya. Bisa di-join, kemudian hasil kombinasinya nanti akan ditampilkan di widget kategori. Nah, mungkin contoh dari widget kategorinya itu seperti ini ya, dari sourceshopee.com. Jadi akan ada kategori-kategori dari produk supaya orang yang ingin mencari kategori tertentu bisa langsung klik saja kategorinya. Kemudian akan ditampilkan di katalog page yang isinya barang-barang dengan kategori yang diklik. Nah, kemudian kategorisasi produk ini bisa dievaluasi ya menggunakan fitur click-through rate di widget kategori. Jadi, kalau banyak customer yang mengklik link dari widget kategori ini, berarti solusi pengkategorisasian produk ini efektif ya. Kemudian, cara untuk melakukan maintenance untuk solusi ini adalah melakukan update pada query kategori ya. Karena seiring berjalannya waktu, kategori itu bukan hal yang statis ya, kadang bisa nambah atau bisa berkurang. Kemudian melakukan juga update pada query user interaction. Kita perlu mengambil, misalnya secara perlu mereview setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali bagaimana user interaction-nya bertumbuh terhadap produk-produk tertentu. Oke, kemudian solusi yang kedua adalah untuk mengoptimalisasi thumbnail ya. Nah, ini contoh output dari solusinya. Jadi di thumbnail yang baru thumbnail akan didesain ulang dari thumbnail yang lama menjadi thumbnail yang baru ya, agar thumbnail tersebut menampilkan informasi-informasi dasar dari produk. Jadi pengguna cukup meng-scroll saja dari aplikasi atau dari web, tidak perlu mengklik satu persatu untuk menemukan informasi-informasi yang dia perlukan ya. Jadi seperti pada contoh ini bisa dilihat ada harganya dalam kisaran berapa, kemudian judul singkat, kemudian tempat di mana barang tersebut dijual, dan juga ratingnya. Nah, ini ada informasi-informasi penting yang sekiranya butuh ada di thumbnail yang baru nanti, karena di thumbnail yang lama belum ada. Oke, untuk mengevaluasi solusi thumbnail ini adalah kita bisa melihat click-through rate thumbnailnya ya. Jadi kalau thumbnailnya bisa banyak di-scroll atau banyak diklik, maka solusi ini berhasil. Kemudian bagaimana cara memaintenance fiturnya? Maintenance fiturnya bisa dilakukan dengan update thumbnail secara periodik sesuai dengan CTR dari thumbnail. Jadi mungkin bisa setiap 1 tahun atau 2 tahun fitur tampilan dari UI UX-nya diperbaiki lagi mengikuti tren atau generasi ya. Nah, kemudian masuk ke solusi machine learning. Di sini ada generated text recommendation ya. Example contoh outputnya adalah seperti ini. Jadi ketika kita mengetikkan kata yang kata atau suku kata dari produk yang hendak kita cari, di sini sudah bisa ditampilkan rekomendasi-rekomendasi yang kita hendak cari. Misalnya di sini saya mengetikkan komik, kemudian akan ada rekomendasi-rekomendasi komik apa yang akan saya cari. Nah, bagaimana solusi tersebut bekerja? Karena sebelumnya aplikasi Beli ini hanya menghubungkan search bar ke produk database secara langsung ya, jadi langsung melakukan query.
Tapi dengan menggunakan machine learning, kita bisa mengoptimalisasinya. Jadi pada bagian search bar ini, inputannya akan menjadi data untuk model autocomplete dan searching dari machine learning dari machine learning model yang akan kita kembangkan. Nah, machine learning ini akan membaca produk-produk apa saja yang ada di dalam database produk. Kemudian machine learning ini akan merekomendasikan dari inputan yang ada, yang produk mana yang paling sesuai, seperti itu. Nah, kemudahan yang ditawarkan adalah apa? Kemudahan yang ditawarkan adalah kita customer hanya perlu satu kali klik untuk menyelesaikan penginputan dari barang yang dia cari. Nah, kemudian bagaimana cara mengevaluasi solusi machine learning ini? Ya, kita bisa mengevaluasi solusi machine learning ini dengan click to rate lagi ya, dari rekomendasi yang tadi. Jadi kalau banyak rekomendasi yang diklik oleh customer, maka solusi ini bisa dibilang berhasil. Kemudian setelah diimplementasikan, bagaimana kita memaintenance-nya, yaitu training model secara periodik ya, dengan database kategori. Karena kategori bukanlah hal yang statis, bisa bertumbuh atau menyusut, maka probabilitas dari setiap kategori bisa berubah ya, tergantung berapa banyak kategori yang ada di dalam database. Nah, kemudian solusi yang terakhir adalah product recommender system ya. Di sini contoh outputnya seperti apa? Contoh outputnya bisa dilihat. Jadi ada beberapa barang yang direkomendasikan untuk masing-masing pengguna ya, di mana masing-masing pengguna aplikasi tersebut rekomendasinya bisa berbeda-beda bergantung dari bagaimana interaksi dia kepada aplikasi sebelumnya. Kemudian apakah ada barang yang sudah dia beli sebelumnya atau belum. Nah, bagaimana solusi tersebut bekerja? Solusi tersebut bekerja dengan menggunakan dua database. Ya. Pertama, ada user interaction database, kemudian ada product database. Data-data ini akan menjadi inputan untuk model content based filtering atau collaborative filtering, di mana model ini akan melakukan prediksi produk mana yang sebaiknya direkomendasikan untuk user tersebut, di mana sistem rekomendasi ini akan dirancang secara personalisasi ya. Jadi kita membutuhkan data user interaction, di mana di sini terdapat data dari user, kemudian kita membutuhkan data produk ya, di mana di sini terdapat data-data produk. Jadi intinya kita bisa merekomendasikan barang-barang yang belum pernah dibeli, belum pernah dilihat, tetapi mirip dengan apa yang pernah mereka lihat atau mereka beli. Nah, kemudian hasil dari prediksinya tersebut akan ditampilkan di widget recommendation dari aplikasi beli ini itu. Nah, kemudian untuk mengevaluasi solusi atau fitur dari recommender system ini juga bisa dilakukan melalui click through rate widget rekomendasi ya. Jadi apabila banyak customer yang mengklik produk melalui widget rekomendasi tersebut, berarti solusi dari recommendation system ini berhasil. Kemudian setelah diimplementasikan, bagaimana kita memaintenance fiturnya ini. Nah, seiring bertumbuhnya waktu, diperkirakan juga user akan bertambah dan produk akan bertambah ya, di mana untuk recommendation system ini membutuhkan resource yang cukup besar ya. Jadi perlu dilakukan optimalisasi resource apabila ada pertumbuhan produk atau pertumbuhan user. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan kepada pembahasan timeline oleh Mas Axel. Oke, selanjutnya untuk bagian timeline. Next. Ini untuk merupakan timeline untuk proyek pertama, yaitu kategorisasi produk. Jadi untuk proyek kategorisasi produk ini akan kita jalankan di kuartal 1 atau di bulan Januari ya. Jadi untuk yang pertama, kita melakukan tahap planning, di mana di tahap planning ini kita bagi menjadi 3 activity. Jadi yang pertama adalah dilakukan riset pasar untuk menentukan tren dan preferensi dari pelanggan terkini ya. Untuk aktivitas ini menjadi tanggung jawab dari product manager dan tim data yang nanti akan brainstorming dan melakukan riset pasar terhadap tren dari penggunaan produk seperti itu. Kita asumsikan untuk
activity ini akan dijalankan pada minggu pertama dan sampai dengan minggu ketiga. Selanjutnya dilakukan identifikasi produk terhadap yang akan ditawarkan terhadap platform e-commerce-nya yang akan menjadi tanggung jawab product manager dan tim data, di mana activity ini akan dilaksanakan 1 minggu setelah activity yang pertama dimulai, atau di minggu kedua sampai dengan minggu ketiga. Selanjutnya setelah 2 poin tersebut dilaksanakan, akan dilaksanakan proses pembuatan rencana untuk pengkategorian produk. Ini akan menjadi tanggung jawab dari product manager dan tim data. Jadi kira-kira bagaimana produk itu akan dikategorikan supaya produk tersebut bisa terkategori secara efisien berdasarkan jenis, fungsi, dan kebutuhan dari pelanggan. Ini juga akan dijalankan secara paralel dengan poin kedua di minggu kedua di bulan pertama. Selanjutnya masuk ke tahap developing. Untuk pembuatan struktur dari kategori dan subkategori berdasarkan hasil dari riset perencanaan. Ini merupakan tanggung jawab dari tim data yang akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan pertama atau di bulan Januari. Proses ini baru akan bisa dilaksanakan setelah activity ketiga dari tahap planning selesai dilaksanakan. Selanjutnya dilakukan lagi untuk identifikasi terhadap produk terkini yang ditambahkan pada setiap kategorinya. Ini merupakan PIC-nya tim data juga dan tim data. Activity ini dilaksanakan berbarengan dengan activity pertama pada tahap developing. Selanjutnya untuk activity selanjutnya adalah membuat daftar produk terlaris berdasarkan data penjualan historis. Ini mempermudah dari tim data untuk melakukan analisis terhadap produk-produk mana yang menjadi produk unggul, sehingga nanti produk tersebut bisa menjadi kategori yang paling diutamakan untuk ditampilkan seperti itu. Ini juga dilaksanakan di waktu yang sama dengan activity pertama dan kedua selama 2 minggu. Selanjutnya setelah itu seminggu setelahnya kita membuat sistem pelacak penjualan untuk memperoleh data aktual dari popularitas masing-masing produk. Untuk activity ini merupakan tanggung jawab dari tim data dan developer. Jadi dua bagian ini akan bekerja sama untuk membuat kira-kira bagaimana pelacakan data yang efisien untuk memperoleh data aktual terhadap popularitas produk tersebut. Selanjutnya masuk ke tahap deploying atau pemaparan. Jadi untuk yang deploying ini akan bisa dilaksanakan setelah activity di developing selesai atau di activity developing di tahap keempat. Jadi yang pertama dilakukan pengunggahan terhadap produk-produknya ke masing-masing kategori. Jadi ditautkan antara kategorinya dan produk-produknya sesuai dengan struktur yang tadi sudah direncanakan. Ini ditautkan oleh tim developer. Selanjutnya untuk activity kedua adalah menampilkan daftar produk terlaris di beranda. Ini PIC-nya tim developer dan tim product manager di waktu yang sama. Lalu selanjutnya dilakukan pengujian dan pemantauan untuk memastikan semua kategori itu sudah baik. Ini mungkin menjadi tanggung jawab tim data. Bisa menggunakan query nanti di SQL untuk menentukan apakah kategori tersebut sudah tersusun dengan baik. Lalu selanjutnya 1 minggu setelahnya dilakukan diberikan penjelasan tentang kategorisasi produk ke tim internal dan customer. Ini lebih ke arah penyuluhan, di mana yang akan menjadi PIC atau yang bertanggung jawab terhadap ini adalah product manager. Selanjutnya, next. Jadi setelah selesai tahap deploying ini, kita masuk ke tahap monitoring dan update yang kita laksanakan di bulan Maret, tanggal 1 ya, awal minggu pertama bulan Maret. Jadi activity pertama dilakukan analisis terhadap penjualan. Jadi hasil dari kategori tersebut kita coba analisis
kira-kira bagaimana impact dari kategorisasi itu terhadap proses dari pencarian data dari customer. Lalu untuk selanjutnya dilakukan identifikasi produk yang kira-kira memiliki penjualan rendah dan strategi apa yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan penjualan tersebut. Untuk mengidentifikasi ini kita bisa menggunakan data yang telah masuk. Ini menjadi tanggung jawab dari tim data dan akan dilaksanakan di minggu kedua di bulan ketiga. Selanjutnya dilakukan perbaruan kategori dan subkategori berdasarkan perubahan-perubahan tadi yang telah dilacak ya. Menjadi tanggung jawab tim data dan tim developer di minggu ketiga di bulan ketiga. Lalu setelah kategori dan subkategorinya di update, lalu daftar produk yang terlaris juga diupdate secara berkala berdasarkan data penjualan terbaru. Ini juga dilaksanakan di minggu ketiga. Dan yang terakhir adalah tahap marketing. Jadi ini merupakan tugas dari marketing departemen untuk menggunakan informasi tersebut terkait informasi produk terkini dan terlaris itu untuk memaksimalkan campaign atau promosi terhadap produk-produk tersebut yang terbukti telah memiliki CTR paling tinggi seperti itu. Lalu dilakukan juga sosialisasi kategori baru dan produk baru yang populer, baik di media-media sosial, di iklan, dan email marketing. Ini dilaksanakan di akhir minggu keempat bulan ketiga. Next. Selanjutnya, saya akan membahas timeline terkait optimalisasi dari thumbnail. Jadi untuk optimalisasi thumbnail ini pertama dilaksanakan tahap perencanaan. Jadi untuk product manager dan tim developer akan mengidentifikasi dulu terhadap produk-produk yang sudah ditampilkan di thumbnail. Lalu ini akan dilaksanakan 2 minggu ya berbarengan bersama dengan activity 2. Melakukan riset juga terkait pasar dan preferensinya seperti poin pertama di project sebelumnya. Lalu setelah itu kita menentukan kira-kira tujuan dari optimasi thumbnail itu apa. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, optimasi thumbnail ini untuk mempermudah customer untuk mengakses dan mendapatkan informasi terkait dengan produk yang diinginkan seperti itu. Selanjutnya masuk ke tahap desain, di mana tahap ini akan dilaksanakan setelah tahap planning selesai, di mana tim developer, terkhusus UI UX designer akan mengerjakan thumbnail yang secara general, yang diharapkan bisa menarik dan informatif seperti itu. Ini dia akan dilaksanakan 3 minggu berbarengan dengan penggunaan gambar produk yang berkualitas dan mempertimbangkan elemen-elemen desain yang baik ya, seperti warna, teks, dan komposisi visual yang nantinya akan menarik customer untuk mempermudahnya memasukkan produk ke dalam keranjang. Selanjutnya setelah tahap desain selesai akan dilakukan pengujian dan analisis. Jadi ini merupakan tugas dari tim data untuk melakukan pengujian apakah thumbnail tersebut sudah bereaksi positif terhadap pelanggannya ya. Jadi nanti akan dilakukan A/B testing untuk membandingkan kira-kira thumbnail yang sebelumnya dan thumbnail yang baru apakah sudah efektif bekerja dibandingkan dengan matriks dari CTR atau click-through rate-nya. Analisis data ini, klik dan konversi akan mengevaluasi thumbnail yang tadi setelah dioptimasi. Ini kita asumsikan akan berjalan selama 3 minggu di bulan kedua, di kuartal ketiga seperti itu. Next. Selanjutnya adalah tahap pembaruan. Jadi dari hasil analisis tersebut akan dilihat kita simpulkan apakah desain tersebut sudah efektif atau belum berdasarkan hasil analisis. Apabila sudah terbukti hasil tersebut merupakan hasil yang efektif untuk meningkatkan tingkat dari CTR-nya, maka akan dilakukan pembaruan terhadap thumbnail produk
terlaris ya. Ini akan dilaksanakan di bulan ketiga, di kuartal ketiga, selama 2 minggu. Selanjutnya, setelah itu akan dilaksanakan tahap monitoring. Kita akan terus memantau performa dari thumbnail menggunakan data analitik, dan akan dilakukan juga perbaikan thumbnail apabila tidak berhasil menunjukkan peningkatan yang signifikan oleh tim developer dan UI UX. Hal tersebut akan terus dipantau dan akan disesuaikan terkait dengan preferensi dari pelanggan agar thumbnail tersebut tetap relevan dengan tren pasar dan juga tetap relevan terhadap kemudahan dari customer untuk melacak atau mencari produknya seperti itu. Selanjutnya, terakhir adalah tahap pelatihan tim. Dari semua proses tersebut, diperlukan proses pelatihan terhadap tim desain untuk kira-kira mempermudah tim desain untuk mengikuti tren yang terbaru terhadap thumbnail yang kira-kira efektif untuk dan juga baik untuk menarik customer seperti itu. Next, selanjutnya kita masuk ke project ketiga. Project ketiga ini adalah project generatif text ya. Jadi generative text recommendation ini kita bagi menjadi beberapa tahap juga. Project ini kita inisiasi di kuartal kedua atau di bulan April awal. Jadi yang pertama adalah tahap planning. Yang pertama product manager dan tim data akan menentukan tujuan dulu dari rekomendasi teks ini. Tujuannya apa? Apakah untuk meningkatkan kecepatan pencarian atau meningkatkan akurasi hasil pencarian sesuai yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yudi. Lalu untuk selanjutnya akan dilaksanakan identifikasi dataset yang kira-kira dibutuhkan untuk dasar dari training model ya, untuk mempermudah. Ini kita menggunakan dataset yang tadi dijelaskan di awal, itu data historis 3-6 bulan ke belakang, dan akan dilaksanakan 2 minggu di bulan pertama di kuartal kedua. Lalu selanjutnya setelah tahapan ini selesai, tahapan ini akan dilaksanakan data collection, pengumpulan data. Nah, ini sebenarnya bisa diambil dari data historis menggunakan tools dari data engineer. Selanjutnya juga memastikan dataset tersebut sudah cukup ya untuk variansinya, untuk mendapatkan kata kunci yang nantinya akan memudahkan proses pencarian dari penggunanya. Lalu akan dilaksanakan proses data preprocessing setelah data collection selesai, di mana akan dilakukan data cleaning dan data preprocessing untuk memastikan konsistensi dan kualitas datanya bisa digunakan untuk proses training, dan akan dilakukan proses preprocessing lain yang sesuai dengan preprocessing data teks ya, seperti ada stemming, lalu ada penghapusan kata hubung, penghapusan karakter-karakter khusus yang nantinya akan mempermudah model untuk mengenerate text recommendation. Selanjutnya masuk ke tahap training model. Setelah data tersebut berhasil dilakukan pre-processing, akan dilakukan algoritma machine learning yang berbasis bahasa seperti neural network atau untuk melatih model rekomendasi teks. Lalu akan dilaksanakan juga pembagian dataset menjadi dataset training dan validasi, dan akan dilakukan validasi untuk mendapatkan hyperparameter terbaik menggunakan metrik evaluasi yang sesuai. Next. Dan ini masuk ke tahap evaluasi atau hyperparameter tuning. Jadi matriks yang kita gunakan di sini adalah matriks accuracy, precision, dan recall untuk text recommendation, di mana hyperparameter ini digunakan untuk meningkatkan kinerja. Kira-kira kita bisa mendapatkan parameter terbaik dalam
mendapatkan modal terbaik. Lalu kita uji lagi modelnya berdasarkan dataset yang terpisah untuk melihat kinerja dari model tersebut terhadap data testingnya. Setelah didapatkan, kita akan melaksanakan tahap deployment yang akan dilakukan oleh MLOps. Ini targetnya di minggu pertama di bulan ketiga. Lalu akan dilakukan integrasi terhadap sistem rekomendasinya, terhadap search bar tadi yang telah dijelaskan, sehingga akan memudahkan pengguna dalam mencari produk yang diinginkan. Ini akan dilaksanakan oleh tim developer, baik front end dan back end engineer akan mengkonsum API yang telah dilemparkan tadi oleh tim data ML operation. Selanjutnya akan dilakukan pengujian dan validasi terakhir agar pada stage production tidak terdapat miss atau kesalahan yang terjadi. Ini akan dipastikan oleh tim developer dan tim QA. Selanjutnya setelah tahap tersebut, tahap ini akan dilaksanakan di tahap monitoring dan perbaikan, karena model ini merupakan model yang berbasis data dan berpotensi terdapat data shifting di kemudian hari, maka akan terus dipantau kinerja dari rekomendasi teks ini secara teratur oleh MLOps atau tim data, dan akan ditinjau hasil pencariannya serta feedbacknya untuk pengguna untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitasnya ke depannya seperti itu. Dan akan dilakukan continuous improvement terhadap model algoritma berdasarkan perubahan-perubahan tren yang mungkin terjadi. Targetnya ini akan terus berjalan, namun akan dimulai di kuartal kedua, di bulan ketiga, di minggu kedua seperti itu. Next, mungkin selanjutnya kita masuk ke project selanjutnya, yaitu di project recommender system. Jadi secara umum ini memiliki pipeline yang mirip. Jadi yang pertama di tahap planning dilakukan penentuan sistem rekomendasi yang akan apa tujuan dari sistem rekomendasi tersebut, yaitu kita ingin mendapatkan personalisasi dari data sehingga meningkatkan customer experience, sehingga pengguna bisa mendapatkan produk yang sesuai dengan personalisasinya masing-masing ya, untuk meningkatkan konversinya. Lalu akan dilakukan identifikasi terkait jenis-jenis datanya, seperti data historis, lalu data interaksi, dan data produk yang relevan. Lalu akan dilakukan tahap data collection, sama seperti sebelumnya, dilakukan oleh tim data engineer, lalu dilakukan memastikan data set tersebut sudah cukup dan variansinya sudah cukup untuk menggambarkan seluruh data set yang ada di dalam beliinitu.com. Lalu akan dilakukan data pre-processing setelah tahap data collection selesai, lakukan data cleaning dan pre-processing untuk menghilangkan data yang tidak valid oleh data scientist. Lalu teknik-teknik lain digunakan seperti remove duplicate data, lalu normalisasi data, dan handling missing value ya. Ini akan dilaksanakan di kuartal keempat di bulan kedua, di awal minggu bulan kedua seperti itu. Lalu setelah 2 minggu akan dilakukan proses training model. Kita menggunakan algoritma seperti K-means atau DB-scan. Jadi tadi diperlukan normalisasi data ya, karena K-means ini sangat terpengaruh terhadap jarak ya, distance-nya. Jadi diperlukan proses normalisasi. Lalu akan dibagi dataset berdasarkan set pelatihan dan set validasi, atau set training dan set validation, dan dilakukan pelatihan model untuk mengukur optimalnya kira-kira parameter apa yang digunakan seperti itu. Next. Oke, selanjutnya dilakukan tahap evaluasi dan hyperparameter tuning, karena recommender system ini bukan merupakan supervised learning atau biasa kita sebut unsupervised learning, maka kita tidak bisa mengukur secara langsung terhadap
matriks seperti akurasi, F1 score, atau precision. Jadi nanti kita akan mengukurnya secara langsung menggunakan matriks CTR. Hyperparameter ini akan mendapatkan parameter terbaik yang kira-kira nanti akan digunakan untuk model seperti itu. Lalu akan dilakukan pengujian juga terhadap data testingnya. Dan tahap selanjutnya adalah tahap implementasi, yaitu kita mengimplementasikan model machine learning tersebut di e-commerce oleh MLOps. Lalu akan diintegrasikan sistem rekomendasi tersebut dengan halaman produknya. Nanti akan tampil produk just for you seperti yang tadi telah dipaparkan ya. Ini akan disambungkan oleh API dari MLOps ke front-end dan back-end engineer. Dan nanti akan dilakukan validasi terakhir oleh QA seperti itu. Dan selanjutnya dilakukan proses monitoring yang dilakukan secara continuous, di mana ini akan menjadi tanggung jawab baik ML operation dan juga tim data scientist untuk meninjau hasil dari rekomendasi tersebut seperti itu. Apabila terdapat shifting data, maka data tersebut akan diupdate terus sehingga nanti rekomendasi yang muncul akan mengikuti tren perubahan yang ada terkait kebutuhan pengguna. Next. Baik, selanjutnya untuk pricing akan dibawakan oleh Mas Yudi, silakan. Oke, terima kasih Mas Axel. Di sini saya akan membahas tentang pricing ya. Jadi project yang sudah kita rencanakan ini kira-kira berapa anggaran biayanya. Nah, di sini saya merincikan saya membagi anggaran biaya menjadi dua ya. Ada yang anggaran biaya yang satu kali keluar dan ada yang harus disediakan juga untuk setiap bulannya. Nah, ini saya menghitung anggaran biaya sebesar ini itu selama 1 tahun ya. Jadi tadi kan ada 4 proyek, kemudian dalam satu proyeknya itu 1 kuartal, berarti kita memerlukan waktu 1 tahun untuk mengeksekusi semua proyek ini. Nah, di sini diestimasikan sebesar 1,232 M dengan rincian sebagai berikut untuk salary tim developernya ya, yang kurang lebih berjumlah 11-12 orang. Dalam waktu setahun itu ada 1,2 M. Kemudian untuk biaya listrik dihitung dengan jam kerja normal dan kerja 5 hari 1 minggu itu sebesar 12 juta. Kemudian WiFi sebesar 5 juta dan pembuatan server cloud baru ya, karena kita butuh server untuk mendeploy solusi-solusi yang ada itu butuh kisaran 5 juta. Nah, kemudian setelah solusi-solusi tadi dideploy dan diimplementasikan, ada charge yang harus kita sediakan ya untuk pemakaian server setiap bulannya itu sebesar 3 juta rupiah. Jadi bila di total sekitar 1,23 ya, 1,23 M ya untuk bulan pertama setelah server dibuka. Oke, untuk bagian summary mungkin akan dijelaskan oleh Mas Zulkarnain. Silakan Mas. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Di sini kami merincikan bahwa rumusan ini adalah bertujuannya adalah menarik ya pelanggan melalui berbagai promosi dengan tujuannya juga meningkatkan pendapatan. Nah, perusahaan dalam proyek kami ini menggunakan demo BPN IO untuk mengelola ya tentunya tentang kepuasan pelanggan, mulai dari penjual memvalidasinya, produknya juga, dan kemudian tersedia juga tim data ya dalam platform, kemudian tim IT itu dalam pengembangan perangkat lunak di back end dan front end, sementara di product manajernya dia menangani desain user face ya dan
apa namanya pengelolaan komunikasi juga. Nah, di aplikasi Blini itu kami menyederhanakan manajemen produk dan interaksi pengguna, kemudian basis data juga terperinci dengan user base yang mudah digunakan, inventaris juga, kemudian berbagai environment ya dalam perangkat lunak. Kemudian kami implementasikan alat seperti tim analytics produk, tim IT, tim data juga, termasuk project manager. Nah, aplikasi Blini itu sendiri dalam perusahaan ini adalah akan diselenggarakan operasinya itu di Januari awal 2024 hingga Desember 2024 akhir tahun ya. Nah, seiringnya juga tentu meningkatkan pengalaman pelanggan ya dan memastikan kelancaran fungsi sendiri yang telah kami bahas satu persatu mulai dari fakta latar belakang masalahnya hingga pricing yang kami rencanakan. Dan tentu juga dalam machine learning dan non machine learning ini juga tentu juga melakukan katalogisasi produk ya. Nah, proyek kami ini juga nyorotin manfaat klasifikasi produk ya yang lebih cepat dan akurat, tapi juga perlu ya penekanan di pemeliharaan, interaksi pengguna, dan deskripsi produk yang jelas. Nah, dalam tahap optimal desain tadi udah kami jelaskan dari Mas Yudi, kemudian tahap minimalnya juga, kemudian pengalaman si pengguna, kemudian machine learning sendiri akan meningkatkan pengalaman pelanggan dan kepuasan belanja yang telah dilakukan timeline oleh Mas Axel, serta menghasilkan juga rekomendasi teks ya. Nah, juga tentu ya pengurangan pilihan barang ya dalam optimal thumbnail juga. Nah, tahapan ini juga akan diterapkan di situs web, katalog, hingga halaman item ya. Tentu juga ini ditentukan oleh pengambilan keputusan dan juga mengurangi pilihan belanja ya. Jadi tidak membuang waktu juga dan sebagainya juga. Baik, hanya itu waktu dan tempat yang kami gunakan, dan ini adalah list referensi kami, ada 10 ya, dari mulai ambil dari website maupun di Google Scholar ya. Baik, itu aja dari kami. Salam dari Zulkarnain Prasetyo, dari Mas Axel, dan Mas Stefanus Yudi. Kami di sini juga berterima kasih seluruh tim grup ya, dalam masukan, kemudian analisa juga, dan arahannya juga agar proyek ini sendiri menjadi lebih baik. Baik, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih. Selamat malam.